Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ilahi anta maksudi waridaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah. Ilahi antuhyiyal qalbi binuri ma'rifatika abadan abada. Rabbi yasir wala tu'asir, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin rijal wa sirri sarifi sa'iril asma'i wa sifat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul di kitabihil karim. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam hadis qudsi yang berbunyi, kuntu kandan mahfian fa'abtu an arifa fa khalaqtu khalqal ya'rifani, yang artinya, kata Allah, aku adalah suatu perbendaharaan yang tersembunyi. Aku berkeinginan untuk dikenal, maka ku jadikan insan Muhammad. Jadi asalnya Allah Ta'ala ini tersembunyi, tetapi ingin diketahui supaya tahu akan adanya Allah, lalu dijadikan insan. Insan kalau di dalam syariat adalah batang tubuh. Kalau insan secara hakikat itu adalah rohani. Nah, itu nang roh itu nang bernama Muhammad. Padahal roh itu adalah sifatnya Allah. Itu adalah kelakuannya Allah. Itu adalah kenyataan Allah. Sesuai di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 85 yang berbunyi, wa yas'alunaka 'anir ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi laqalila. Ujar Tuhan, ya Muhammad, bila ada yang bertanya kepada kamu ya Muhammad mengenai ruh, masalah ruh, tentang ruh, katakan ya Muhammad bahwa ruh itu adalah sifatku, ruh itu kelakuanku, ruh itu adalah kenyataan aku. Jadi hakikat ruh siapa? Kalau pinandu kenal dengan roh, kenal dengan Muhammad. Kalau kenal dengan Muhammad, kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena roh itulah sifatnya Allah, bernama Muhammad. Makanya zatnya Allah, sifatnya Muhammad. Zatnya manis, sifatnya gula. Zatnya masin, sifatnya uyah, garam. Zatnya pahit, sifatnya obat. Nangar sifatnya berbentuk bermacam-macam. Kalau zatnya satu, zatnya pahit, sifatnya obat bulat, lonjong, segi 4, segi 5. Nah, sama zatnya Allah, sifatnya berbentuk dan bermacam-macam. Yang namanya roh Allah Ta'ala masuk kepada sifat insan manusia. Jadi bersuku-suku, berbilang-bilang dan berbanyak-banyak itu sifat, namun hakikatnya zat Allah Ta'ala satu. Nah, itu nang Allah Ta'ala itu tunggal. Kayak pagarang yang namanya tunggal. Nah, yang namanya tunggal itu roh itu tunggal satu, tapi memancar kepada yang banyak. Nah, kan roh Allah Ta'ala masuk ke diri pian, masuk ke dalam diri pian, masuk ke dalam diri pian, masuk ke dalam diri ulun. Memang rohnya satu tapi memancar yang banyak. Kayak apa anak supaya jadi tunggal, kayak ini caranya. Kan dalam diri pian ada roh, seluruh ada yang dijamah ini adalah roh. Nah, lalu punya mata melihat kertas ini. Nah, semua melihat kertas ini warnanya putih. Itu yang namanya zat Allah Ta'ala, itu tunggal dan esa, tunggal. Jangan tunggal apa? Nah, jadi orang kayak apa aja memandang tuan tunggal. Coba telinga pian kan semuanya banyak. Nah,
Apa yang pian dengar dari ulun? Allahu Akbar. Jadi pendengaran pian itu esa, penglihatan pian itu esa. Mana esanya Allah? Pada diri kita roh sedikit. Nah itu. Jadi disinilah roh itu yang bernama Muhammad. Lain Nabi Muhammad. Memang Nabi Muhammad itu jasad sirin bernama Muhammad. Roh sirinnya bernama Muhammad. Jasad sirin wafat. Muhammadnya. Karena Muhammad ada dua rupa. Rupa yang mengalami mati dan rupa yang tidak mengalami mati. Rupa yang mengalami mati yaitu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu mengalami mati. Kalau Roh Muhammad tidak mengalami mati, hidup bakal selama-lamanya. Di mana Muhammad yang hidup? Qalbul mu'minin. Sesuai saja orang asrakal membaca orang asrakal membaca kata jallaita li qalbi musfiran duna qinai. Engkau telah tampak ya Muhammad di batin kami yang terang yang tidak terdinding. Yang terang yang tidak terdinding itu karena tahu ilmunya. Amun kada tahu ilmunya terdinding, biar jauh tapi kada terdinding, biar dekat tapi terdinding. Nah sama. Makanya kayak apa supaya jangan terdinding? Seperti kaca, seperti hati. Kaca itu dibersihi jangan ada debu karena terdinding. Karena apabila kita hati ini kotor dan rigat, tidak akan bisa masuk segala amal-amal ibadah. Contoh seperti cangkir, gelas yang mana penuh dengan debu, lalu diisi dengan air kopi, air susu, air limus, air setrup, air sirup dan sebagainya. Kita isi ke dalam cangkir. Nah, namun apa yang terjadi? Kotor banyunya. Karena cangkirnya, gelasnya kotor. Padahal banyunya larang, banyu susu, banyu sirup. Tapi yang namanya cangkirnya kotor tidak akan bisa diminum. Sama seperti hati kita rigat, walaupun amal ibadah yang istimewa, umpamanya salawat yang hebat, salawat yang banyak pahalanya, amalia yang banyak pahalanya, tapi hati kita di dalam kekotoran, di dalam kesyirikan, maka amal ibadah tidak akan bisa menembus kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Karena di dalam kesyirikan, di dalam surah An-Nisa ayat 116 Allah Ta'ala berfirman yang artinya sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan mengampuni dosa syirik. Dia mengampuni dosa apapun, tapi dosa syirik tidak bisa diampuni. Nah ini hati-hati. Jadi disinilah manusia di dalam kesyirikan. Kalau kada mengenal Tuhan. Wajibkah mengenal Tuhan? Wajib. Lebih wajib daripada salat, lebih wajib daripada puasa, lebih wajib daripada bayar zakat, lebih wajib daripada naik haji. Yang pertama itu mengenal Tuhan. Makanya kan sesuai barang siapa mengenali diri Allah Ta'ala, kenal itu dirinya. Bila kenal dirinya, kan dengan Tuhannya. Kita kenal diri kita tidak ada, diri Allah Ta'ala yang ada. Kalau kita mengenali diri kita yang ada, terdinding lawan Allah. Kenali diri kita yang tiada, yang fana, yang tenggelam di dalam lautan. Lautan ahadiyatullah. Karena orang yang menuntut ilmu ketuhanan, orang yang belajar ilmu maritim ini laksana berenang di tengah lautan. Makin tenggelam, makin tenggelam, makin tenggelam, makin asik, makin fana wujudnya, makin tiada wujudnya, makin tenggelam wujudnya. Lalu siapa yang ada? Lautan yang ada. Kita masuk ke dalam wujud Allah Ta'ala, siapa yang ada? La mawjuda bihaqi Allah. Kada yang sebenar-benarnya wujud, hanya wujud Allah. Nah, nampak sudah nih. Ayo lagi di situ beramal beribadah, ayo lagi berzikir sebanyak-banyaknya. Tapi Fernando, siapa yang berzikir? La yazkurullah illallah, tidak yang berzikir hanya Allah yang berzikir. Tidak ada kamu yang berzikir melainkan illallah. Makanya ada di situ sabda baginda Rasul. Tidak ada amalan seseorang yang dapat menyelamatkan dirinya daripada azab dan siksa kubur selain zikrullah. Tapi ya kenapa makin kita berzikir, makin kita berzikir, makin kita berzikir, ya tambah disiksa di dalam kubur. Nah, kenapa? Karena merasa dirinya yang berzikir menuntut Tuhan.
Makanya kita panahi, kita garisi, kita kurungi ini aja. Nah, kan tidak ada amalan seseorang yang dapat menyelamatkan dirinya daripada azab kubur selain, nah sebutin namanya zikrullah. Lain zikruka. Kalau zikruka zikir kita tidak bisa berzikir. Makanya Rasulullah itu sampai bersabda beliau, ana atubu man qala la ilaha illallah. Aku bertobat, aku berampih mengatakan la ilaha illallah. Nah, ampih sudah mengatakan la ilaha illallah. Rasulullah di sini ampihan sama kita ampihan. Karena jarang-jarang berzikir. Maksudnya jangan kita yang berzikir, pinandui yang berzikir tu illallah. Nah, dirinya memuji dirinya, kadem memuji kadem, Tuhan menyatakan adanya Tuhan. Man arafallah bahwallah. Barang siapa mengenal Allah, dialah Allah. Yang mengenal itu Allah, bukan pian. Memang dasar itu bujur aja di dalam tauhid. Awaludin ma'rifatullah. Awal agama mengenal Allah. Setelah pian kenal dengan Allah, pian tidak ada. Jadi pada hakikatnya siapa? Arab tu Rabbi bi Rabbi. Aku kenal Tuhanku dengan Tuhanku juga. Kadang-kadang kita mengenal Tuhan. Kenapa? Karena diri kita tiada. Tiada diri kita. Yang ada ini dari siapa? Kenyataan daripada Allah. Lalu bersifat Muhammad. Kepala kita huruf mim, bahu huruf ha, pinggang huruf mim, berarti huruf dari yang Muhammadnya. Allah ruhun, Muhammadun jasadun. Jadi Allah itu ruhnya, Muhammad jasadnya lah ruhnya. Ruh kita ini ruh Allah Ta'ala. Jasad bin jasad Muhammad. Makanya ini mim, ha, mim, dal. Nah, mulai kepala, mim, bahu, ha, pinggang, mim, batis, dal. Mulai mulut, mim, hidung, ha, mata, mim, dahi, dal. Muhammad. Mulai mata, mim, ke bawah, hidung, ha, muntung, mim, dagu, dal. Nah, siapa lagi? Ya memang Muhammad nih hamba Allah. Hamba Allah yang pengaruh Muhammad, lalu sifat namanya. Jadi Allah Ta'ala jadi Muhammad. Kita kan ada lagi. Makanya Allah Muhammad Adam, Allah Muhammad Adam, Allah Muhammad Adam. Ini Adam. Roh Muhammad, nah berbalik pulang. Di dalam roh Allah Ta'ala, nah itu pulang. Ya banyak jalan rumusnya kan berbeda-beda, namun tujuannya satu juga. Jadi tidak ada Adam, Muhammad nada. Muhammad itu sifatnya Allah. Bujur aja 3 nama tapi 1 wujud. 3 nama tapi 1 wujud di dalam satu rahasia. Lampu riem kanan cat Allah, misal maha suci dari misal. Lampu di PLN roh Muhammad. Lampu di rumah jasad dan batang tubuh. Jasad dan batang tubuh kau bergerak karena adanya roh. Roh hidup karena adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lampu di rumah bernyala tegangan listriknya karena PLN. PLN bernyala tegangan listriknya karena riem kanan. Nah, jadi satu wujud aja. Man sudah mengenal jadi diri ini siapa? Karena ada lagi bisi jasad. Jasad ampun Allah Ta'ala, hati ampun Allah Ta'ala, roh ampun Allah Ta'ala. Ampun jasad ini kita nyatakan pun Tuhan sebertanah. Masuk ke dalam kubur maulah cacing memakan ini jasad ampun Tuhan, bukan ampun kita. Hati ampun Tuhan, bukan hati kita. Maulah mungkin negir menanya. Roh bukan ampun kita, roh Allah Ta'ala. Maulah disiksa. Nah disinilah kita meminandui diri. Bila meminandui diri, nyata diri, diri itu diri Allah. Tidak ada aku yang ada ya Tuhan. Kamu tidak ada, aku yang ada. Jadi kamu lenyap di dalam wujud diriku. Bunuhlah akuan dirimu. Bilanya kau hendak mengenal diriku, kata Allah. Tidak akan kamu bertemu dengan aku, kata Allah, kalaunya kamu tidak membunuh akuan kamu sendiri. Makanya kalau dibunuh, maksud dibunuh itu dimatikan. Mautu qabla anta maut. Matikanlah dirimu sebelum kau mati. Mati maknawi, bukan mati hisi. Mati hisi balon, mati manawi. Mati manawi ini kan mematikan mulai ujung rambut sampai ke ujung batis. Nah nyata mati, sifat lihat kita, sifat dengar kita mati, sifat kalam kita mati, sifat jalan dan kodar kita mati. Mati semuanya. Mulai di dalam rahim ibu, memang jasmani di dalam rahim ibu itu sudah mati. Kada ada besi hidup. Kenapa jadi bergerak di dalam rahim? Karena adanya roh. Roh 4 ibunya. Lalu setelah lahir, apakah si bayi ini tadi bisa bergerak? Tidak bisa. Kenapa bisa bergerak? Karena ada roh. Nah,
ditataklah, dipotong tangking pusatnya itu. Lalu rohnya ini asing-asingnya sama mamanya, lain sudah, kada umpat mamanya lagi roh. Lalunya jadi bayi, tetap bayi ini tadi mati karena roh nang hidup. Sampai ia jadi kekanakan, tetap kekanakan ini mati. Sampai ia jadi remaja, tetap remaja ini mati. Sampai menjadi orang yang dewasa, sampai menjadi orang yang tua, tetap ini mati. Yang hidup itu cuma ini. Ini yang hidup. Siapa yang hidup ini? Allah. Allah. Aku Allah. Aku Allah. Aku Allah. Lalu bergerak. Bergerak ini karena ini. Melihat mata karena ini. Berjalan kaki karena ini. Allah. Bahasa Banjar. Aku Allah Ta'ala. Jadi kerpian kan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Aku Allah. Aku Allah. Aku Allah. Ini yang dibatin ini. Mau di sini jelas nih lidah ini dusta. Nah, cuma si lidah ini tadi sandaran dorongan dari yang batin. Kan ujar batin ini la ilaha illallah, tidak dituliskan Allah, aku uji Allah Ta'ala sampai ke sini menyatakan. Lalu menyatakan bersuara. Inilah sifat kalam nang di dalam. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita baca amaliyah, semuanya lillahi ta'ala. Diam, ranai. Nah, makanya laisa bila harfin wala sautin, tidak ada hurufnya dan tidak ada suaranya. Yang mana yang namanya Allah? Itu nama Muhammad, nama Allah, nama sabaritan, nama Jad itu nama, ampunnya nama, diam, ranai, hening. Rasakan ada kada. Nah itu tuh orangnya. Nah jadi bilanya melihat lalu kamata bersifat besar, bakal lakukan fi'il, mendengar jadi sifat sama. Bamaliyah lillahi ta'ala. Nah, jadi di sini Tuhan tadi hendak menyatakan dirinya bukan minta sembah, karena tidak ada Tuhan hendak minta sembah, tidak ada. Karena kalau Tuhan minta sembah berarti dua. Yang ada itu hanya untuk mengenal diri Allah. Wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepada aku. Ailiyaripun, tapi kenal berdahulu. Dia salat tapi kenal berdahulu. Dia mengabdi tapi kenal berdahulu. Buat apa aku salat, kata Imam Junaidi Al-Baghdadi, kalau aku tidak kenal dengan Allah? Kan ditanya salah seorang sahabat kepada Junaidi Al-Baghdadi, apakah tuanku Imam Junaidi Al-Baghdadi di dalam salat bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala? Ujar beliau, jikalau aku salat aku tidak melihat dengan Allah, haram bagiku salat. Sama itu kita. Karena Imam Junaidi Al-Baghdadi itu ulama tasawuf, ulama kita. Kalau Imam Syafi'i, ulama kita imam fikih. Tapi Imam Syafi'i luar biasa aja tasawufnya, luar biasa. Nah jadi disitulah Imam Junaidi Al-Baghdadi tadi ditanya, kan jangan bahasa kasar kayak ini. Kamu di dalam salat, mari dalam Tuhan. Bapak aku musabna kada melihat Tuhan, haram bagiku bila kada melihat Allah Ta'ala. Kalau orang kada pernah mengaji ilmu marifat, bingungnya. Tidak pernah dia melihat dengan Allah. Memang tidak bisa melihat dengan Allah, tapi berjumpa. Melihat dengan biji mata tidak mungkin. Karena Allah Ta'ala tidak bisa dilihat dengan biji mata, tapi berjumpa. Dalam apa? Dalam ilmu dan rahasia. Dalam ilmu dan rahasia. Nah, aku menjumpai, aku menemui Allah. Di dalam berjumpa dengan Allah, di dalam ilmu dan rahasia. Rahasia diam. Kadang melihat Tuhan bercungkung ada, tapi nang melihat ni Allah rasakan. Makanya syarat artinya nang utama di dalam salat ini kalau secara marifat itu adalah, kalau syariat kan bacaannya bujur aja, fasihnya bujur aja. Tapi kalau di dalam hakikat, kalau kita rasa, yang utama di dalam salat itu adalah lil hadirnya Allah. Ya kada. Mun kada hadir Allah Ta'ala, kayak apa kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim? Mun kada hadir Allah Ta'ala, kayak apa kita hendak membaca fasih? Tapi kalau lil hadir Allah Ta'ala, inang ianya. Siapa yang bakalan? Kalamullah. Siapa yang bakal lakukan? Fi'il af'al Allah. Nah, jadi di dalam salat itu rahasia Tuhan saikungan. Karena bilanya kita yang salat, yang celaka, nah rancak ulun menjelaskan.
Di dalam surah Al-Maun ayat 4 dan ayat 5, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka bagi mereka. Celaka bagi mereka yang salatnya celaka. Jangankan mendapatkan pahala, malah dapatnya dosa. Celaka halanya kita. Yang benar yang salat itu adalah diri. Diri yang salat bukan mendirikan. Kita tidak bisa mendirikan salat karena kita la haula wala. Tapi yang benarnya dirikan yang salat. Dirikan salat. Ya kan, dirikan diri yang salat. Diri siapa? Diri roh, sifat Allah yang bernama Muhammad. Nah, jadi yang menerima perintah salat itu cuma Muhammad. Ya kalau Isra Mi'raj siapa menerima perintah salat? Kita lah, ada. Nah, Muhammad. Jadi supaya yang salat Muhammad siapa roh kita? Nah, yang salat siapa? Diri roh. Aku nyatakan diriku ini jatuh sebagaimana nyataku kepada manusia. Jadi manusia gerak daripada roh. Roh siapa? Sama dengan Muhammad. Nah, boleh kerja pulang. Iya itu jurangnya. Cuma berubah nama, berubah sifat. Apabila kain berada di badan menjadi baju, kain berada di gulu menjadi selendang, kain berada di kepala menjadi sorban, kain berada di pinggang salawar. Nah, padahal tempatnya aja berbeda, tapi satu rahasia wujudnya. Banyak ada yang lubang halus, lubang. Tagenal sumur, tagenal lagi danau. Panjang sungai, bergelombang laut. Padahal jatnya banyak. Cuma letaknya di mana? Di sumur. Letaknya di mana? Di danau. Letaknya di mana? Di sungai. Padahal hakikatnya satu, air. Sama zat Allah Ta'ala bersifat kepada roh sebiji. Di dalam itu Nur Muhammad tak? Nah, ambil pelang perjalanan di roh. Masuk awak pian, bersifat pian kalau si A ngaran. Roh masuk awak pian, bersifat pian si B ngaran. Roh bersifat kepada si C. Namun roh itu siapa? Ya Nur Muhammad. Itu rahasia jati diri Allah Ta'ala. Nah, jadi mengana Tuhan gak ada keluar sini. Man talabal mauta bi ghairi nafsi faqad dalla dalam baidah. Barang siapa mengenali diri Allah Ta'ala di luar daripada hakikat batang tubuhnya, maka sesat yang sangat sesat. Nah, berada di mana pian? Duduk dengan siapa? Ya pikirkan. Jadi kada sia-sia hanya menuntut ilmu, tapi tahu lawan Allah Ta'ala. Duduk dengan siapa? Kadang-kadang orang aku duduk jadi lawan Pak Camat, lawan Pak Lurah, lawan Gubernur, lawan Bupati, lawan Presiden, hemong ada. Kita ini lebih mulia lagi duduk dengan siapa? Nah, pandang bujur-bujur. Ratu siapa? Muhammad. Siapa Muhammad itu? Ya Allah Ta'ala. Nah, jadi lawan siapa dudukan? Rahasia. Kada boleh lagi pian kena keberanya ke warung. Ikam ni tahu ajar. Nah duduknya Allah Ta'ala ajar. Mau kalau keluar ngarannya. Ada boleh karena selawar dalam tak keluar jadi Batman Superman. Nah jadi disinilah orang yang marifat itu senang, tenang, gembira. Rasakan pang artinya selalu tersenyum walaupun dalam sedih, di dalam luka. Karena Tuhan ada pada yang luka, Tuhan ada pada yang sedih, Tuhan ada pada yang senang. Jadi rasa terhibur hati walaupun tidurnya sendirian. Nah, lawan Allah Ta'ala juga. Nah, itulah ulun nanti almanak itu jangan memenang almanaknya. Ada juga pian, ujian banyak almanaknya di balinya nyakan perusahaan lebih. Bukan almanaknya pian, pandang gambar artisnya itu nah. Jangan memandang almanaknya, bujur kan banyak ya, aku jadi banyak sih. Tapi ada lagi gambar artis ada orang betakon dulu. Nah itu nang larang. Makanya biar kada ada duit 15.000 biar dia minggu kena, bila sampai setahun pen gambarnya hilang kan dia. Kada bergambar artis lagi. Jangan bapak kada bayar nah rela aja, tapi jangan salahkan dulu biar hilang gambar artisnya. Nah jadinya ada jawabin aku ada iya almanaknya pada bebuting kan banyak bukan almanaknya bukan banyaknya
pian kan beguru, masa kan ini gambar artis rugi pian. Sampai na orang Puruk Caho, sampai orang Samarinda bisi gambar artis, pian dibesiri para rumah kadedela. Uyuh hayomnya. Rugi. Nah coba dibuka teman-teman, buka setempat. Nah ini, nah bukan artinya ininya. Nah, ini gimana? Nah di YouTube ini pian sedunian melihat sampai ke Malaysia. Orangnya ada gambarnya ya. Nah, 15.000 setahun berarti berapa sehari ya? Berapa rupiah ada? Rokok Samso berapa 20.000 sehari? Palingan pian 2 jam habis. Nah jadi artinya supaya pian bisi bertahan. Jadi pian ditakoni, karena kada tahu nih siapa aja lah kada tahu. Jadi alhamdulillah istilahnya tuh jaka ibaratnya dahulu tuh kita kada tahu Allah Taala. Wih tahu sudah. Coba pian renungkan bilanya pian tuh dahulu merasa sembahyang beramal beribadah. Sekarang pian anu sudah duduk pian tafakur, pian bisa menangis. Lihat ya pian karena nih dahulu rasa egoisnya hati rigat karena merasa seorang beramal beribadah, nangis pian menderita batin karena kada pian nurut Allah Taala. Sekarang kita kalah dengan Allah Taala, bukan wani mati, bukan takutan mati, tapi siap kan untuk mati, apa mau dikata. Nah jadi di sini pokoknya nang dicari ilmu ini nang selamat dunia selamat akhirat kada. Dunia kada selamat ya mending, tapi akhirat selamat. Nah itu dunia selamat akhirat kada lah. Nah jadi disinilah artinya kalau kita sudah bertubuhkan diri, berbatinkan diri Allah Taala. Makanya Allah ruhun Muhammadun jasadun tadi, Allah ruhnya Muhammad jasadnya. Jadi diri kita kada ada. Maulah api neraka memakan, maulah cacing memakan karena tubuh sudah tubuh Muhammad. Dan juga batin-batinnya Allah Ta'ala. Jadi camkan sampai mati, jangan beundur lagi. Karena walaupun pian kada banyak beramal, tapi pian diri sebenarnya diri Allah Ta'ala. Kada syirik. Biar umpamanya pian banyak, ibaratnya banyu di dalam drum lah banyak banyunya, tapi pian drum itu ada buntus miris seperti jarum. Habis kada. Anggaplah yang lubang air jarum tadi syirik. Nah, jadi bilanya syirik, lubang jarum, banyunya banyak akan habis. Biar banyunya artinya seperapat drum, tapi lubangnya tidak ada. Nah, ini yang kekal. Sama kita beramal beribadah, banyak amal ibadah, tapi kita syirik dengan Allah. Amal ibadahnya hancur, ditiup oleh syirik. Walaupun amal ibadah sedikit, tapi pian kada syirik. Memang Tuhan yang ada, kita kada ada. Tuhan seberatan, tapi dia merahasia batin. Wujud Allah. Kada wujud kita. Dahulu kita merasa bisi wujud. Saya dasar kada ada. Kenapa? Karena di situ la maujuda bihaqillah. Tidak ada yang sebenar-benarnya mewujud, hanya wujud Allah. Makanya di dalam zikir inilah kita melepas akuan. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Maknanya aku Allah. Nah itu. Jadi lepas sudah. Biar kali kita menyebut zikir tapi pian sudah melepas akuan pian. Nah, tapi alangkah bagusnya disambat. Nah, bilanya kada disambat kada tahu. Umpamanya pian Allah Taala tahu juga kada mau. Umpamanya pian ka warung, ujar tuang warung nang iku mau kenapa nang? Tahu aja tuh di situ ya kada mau. Pasti kita sambat, mau kenapa ikam ke sini? Oh iya. Nah, itu ngarepnya. Jadi bila kita kada sambat kan kada tahu. Nah, jadi bila kita sambat lalu nyata, lalu la ilaha illallah. Artinya tidak ada Tuhan selain Allah, maknanya aku Allah. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.